Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini anak-anak? Oh sehat, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, dapat bermuajahah bil wujuh tanpa suatu halangan dan rintangan apapun. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Allahumma amin. Ya, sebelum kita memulai, Pak Guru ingin mengecek kebersihan kelas dulu. Silahkan dicek barangkali lacinya ada sampah-sampah, ada atau tidak? Aman ya? Ya, aman. Oke, karena kelasnya sudah bersih, rapi, siap, kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Salah satu menyiapkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin wa rasulah sidni ilma warzuqni fahma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Guru akan mengecek kehadiran dari siswa dan siswi kelas 5. Jadi nanti yang hadir silahkan angkat tangan dan bilang hadir ya. Pak Guru absen dulu. Yang pertama Airilin, Aisyah, Alifa Sofi, Alvaro, Akila Ajeng Pramesti, kemudian Ayas Koidul Mubarok, ya, Fahri Zafron, Fajra Nada Nadifa, Hanan Pratama, Khairil Anam, Kris Fahri, Latifah Cika, Liana Rus Ayini, Muhammad Adnan, Muhammad Alfuniam, kemudian Naila Muazara, Kusoy Ibrahim, yang selanjutnya Reza Aska Diandra, Satria Cahyo, Bulan, yang terakhir adalah Zahra Ayu Ningtyas. Oke, hadir semua ya pada kesempatan hari ini. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, untuk menambah atau meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan anak-anak untuk berdiri.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Jiwanya bangga bekerja untuk Indonesia Raya. Ya, silakan boleh duduk kembali. Sebagai pembiasaan pada pagi hari sebelum pembelajaran, kita akan membaca Nadom Asmaul Husna dulu. Silakan Nadom Asmaul Husnanya untuk dikeluarkan, persiapan untuk pembiasaan pembacaan Asmaul Husna sebelum pembelajaran. Ada yang tidak bawa? Bawa semua ya? Anam bawa? Ya silakan. Dikeluarkan Kris Fahri. Kris Fahri. Fahri Zafron. Sudah siap semua? Ya, kita mulai dari ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana, anta maksuduna, ridho kamaklubuna, dunyana wa ukhrona. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaiminu ya Aziz, ya Jabbar Mutakabir, ya Maliku ya Qabir, ya Musawwir ya Wahhab, ya Qaharu ya Wahhab, ya Musaku ya Fatah, ya Alimu ya Qadir, ya Basitu ya Latif, ya Rafiu ya Mu'min, ya Mudillu ya Sami, ya Basiru ya Hakam, ya Adlu ya Latifu, ya Rafiu ya Alim, ya Azimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Alim, Maghfiru ya Hafiz, ya Muqitu ya Hasim, ya Malilu ya Karim, ya Rasibu ya Musim, ya Wasiu ya Hakim, ya Wadudu ya Majid, ya Majisu ya Syahid, ya Aku ya Wakilu, ya Qabiru ya Matin, ya Waliyu ya
Aku ya somat akhir ya muqaddim ya muakhir ya awalu ya akhir ya zahiru ya batin ya baru ya tawabu ya muntakimu ya aku Ufu ya malik malikal mulki kal jalali wal ikram ya ghaniyu ya mughni ya nafi'u ya nuru ya hadi ya baqi'u Zalzalati keruhut bi asma'ikal husnai firman dulu kana wali walidina wa dzurriyyatina kafir nasai'atina wasur halau yubina wajbur ala nuqsanina warfa darajatina wariskan halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina illal khairi qarribna faraja'una akhiran dilal muna balik maqasidana wasalim ala Rahman wa alihi wa Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan dimasukkan lagi nadom atau teks Asmaul Husnanya. Untuk yang selanjutnya ya dimasukkan dulu. Ya, kita hari ini akan memulai pembelajaran. Materi kita hari ini adalah surat Al-Ma'un. Pak, kenapa sih kita belajar surat Al-Ma'un? Tujuan pembelajarannya untuk apa? Yang pertama, surat Al-Ma'un ini memuat isi pesan pokok. Nah, di antaranya nanti di dalam Pak Guru akan menyampaikan di antaranya menyayangi anak yatim, perintah atau untuk melaksanakan sholat, memberi makan orang fakir dan miskin, dan lain sebagainya. Nanti Pak Guru menjelaskan di dalam Quran surat Al-Ma'un ini. Sekarang Pak Guru akan menampilkan materi surat Al-Ma'un. Kita geser dulu. Ya. Slide yang pertama ini, Pak Guru menampilkan dulu definisi anak yatim. Jadi, dalam Al-Quran, anak yatim dikisahkan sebagai anak yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Mereka diberi perhatian khusus dalam Al-Quran. Bahkan, Al-Quran mengkhususkan dalam satu surat, yaitu surat Al-Ma'un.
Mari kita sama-sama belajar Quran surat Al-Ma'un agar lebih paham. Slide selanjutnya. Ya, ini. Di sini ada gambar menyapa, ini Bu Guru siapa namanya. Surat Al-Ma'un ini adalah artinya barang yang berguna. Jumlahnya ada 7 ayat, termasuk golongan surat Makiyah. Dalam runtutan dalam Al-Quran, surat Al-Ma'un ini termasuk urutan ke-107 dalam Al-Quran. Slide selanjutnya. Nah, ini Pak Guru beri contohkan dulu. Ini yang slide ini. Ya, kita lihat ini. Contoh yang pertama. Sikap baik terhadap anak yatim. Nih, pada gambar pertama ini, kita bisa lihat, bisa saksikan, buka bersama anak yatim. Ini biasanya kalau bulan puasa, bulan Ramadan, ini banyak orang-orang atau kelompok organisasi yang mengadakan buka bersama di anak yatim. Di mana Pak? Biasanya satu di pantai asuhan. Biasanya yang kedua juga di tempat yang longgar, kemudian anak yatim satu desa atau satu komplek itu berkumpul mengadakan buka bersama. Contoh sikap baik terhadap anak yatim yang selanjutnya adalah santunan anak yatim. Nah, ini yang bawah ini ya. Jadi ini kita bisa saksikan. Ini adalah sedang memberi santunan terhadap anak yatim. Ini anak yatimnya membawa tas atau bingkisan. Ini salimnya sambil diberikan sangu ya. Kalau menurut anak sekolah itu sangu. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus peduli terhadap anak yatim, baik berupa itu kebutuhan yang dipakai, contohnya ini misal di dalam ada pakaian, ada mukena, ada apalagi baju sekolah, itu yang keseharian dipakai oleh mereka semua. Yang selanjutnya ini juga digambarkan memberikan sangu ya atau santunan terhadap anak yatim. Kita tahu kalau anak yatim itu kadang kalau masih kecil itu tidak ada yang memberi sangu. Kalau bulan Ramadan buka bersama, melihat teman-temannya, oh teman-temanku pada enak ya di rumah, ada ayah, ada ibu, buka bersama dengan keluarga tercinta. Tapi saya mungkin tahun-tahun yang akan datang, buka bersama cuma sendiri atau dengan saudara. Ya, artinya sudah tidak ada figur atau sosok ayah dan ibu. Yang selanjutnya ini yang sering sulit dipraktekkan, yaitu berteman dengan anak yatim. Kadang-kadang kita tahu, kita si A itu anak yatim, nah, malah dibully. Nah, kadang dicurangi, dinakali, itu gak boleh. Justru dengan anak yatim kita harus berteman dengan baik. Selanjutnya, slide selanjutnya. Di sini Pak Guru menampilkan Quran surat Al-Ma'un. Ya, ini suratnya seperti ini, terdiri dari 7 ayat. Yuk kita baca bareng-bareng dulu, mulai dari ta'awud. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'u wala yahuddu ala ta'amil fawailul lil
musallin alladzina hum sahun nahum yuraun wayam. Iya, kelihatannya surat atau ayat ini masih asing atau sudah sering mendengar? Sudah sering mendengar atau masih asing? Oke, sering mendengar. Mungkin barangkali waktu ngaji di TPQ, mungkin barangkali ketika di madrasah diniyah, sering menghafalkan surat-surat pendek, di antaranya surat Al-Ma'un ini. Ya, kita selanjutnya, slide selanjutnya. Ringkasan arti. Ini ringkasan arti dari Quran surat Al-Ma'un. Ayat pertama, itu orang menceritakan orang yang mendustakan agama. Siapa sih orang yang mendustakan agama? Satu, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Ya, jadi orang atau anak yang menghardik anak yatim. Menghardik itu bisa dikatakan sebagai mencemoohkah, atau membulikah, atau saling bertengkarkah dengan tanpa sebab. Padahal anak yatim itu sedang diam saja, tidak nakal, malah dinakali. Itu termasuk dalam golongan orang yang menghardik anak yatim. Yang selanjutnya, tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Barangkali tetangga kita atau saudara kita tidak menganjurkan. Seperti ini contohnya. Itu si A. Si A itu kan orang miskin. Nah, si B orang kaya misal. Lah si B ini perintah kepada teman-temannya. Biarkan saja itu teman kita si A. Tidak usah dikasih makan. Biar kelaparan, biar tahu rasa orang kelaparan itu seperti apa. Kita bully saja. Nah, itu tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Yang selanjutnya, ayat yang selanjutnya menceritakan tentang orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lah ini berat kadang-kadang. Lalai itu bisa karena malas melakukan, bisa karena lupa. Ya, coba Pak Guru mau ngecek dulu, apakah di sini ada orang yang lalai terhadap sholatnya ya, di kelas 5 ya. Coba Pak Guru ngecek dulu, apakah di sini yang tadi pagi sholat subuh, cung. Yang sholat subuh, iya, 1, 2, 3, ya sebagian saja. Iya, sebagian. Perlu diperhatikan, sholat itu adalah fardu ain atau wajib bagi setiap individu. Setiap orang. Hanan wajib sholat duhur 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu wajib setiap hari. Kalau tidak melaksanakan sholat sholat fardu dalam 1 hari 1 malam, masuk dalam golongan orang yang lalai dalam sholat. Dan orang yang lalai dalam sholat itu termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Yang selanjutnya, orang yang mendustakan agama itu siapa sih Pak? Ya, yaitu orang yang riya. Ria itu adalah dalam tanda kutip di sini Pak Guru tuliskan pamer dalam ibadah. Misal si satria misal sehari semalam sholatnya 5 waktu. Terus ditambah dengan sholat sunnah, tambah dengan sholat duha, tambah dengan sholat tahajud misal. Tapi dipamerkan. Nah, itu namanya orang yang ria dalam berbuat ibadah. Yang selanjutnya, enggan menolong dengan barang yang berguna. Jadi, kalau orang yang mendustakan agama itu, menolongnya dengan barang-barang yang sudah ia tidak butuhkan. Misal, Pak Guru punya
Ini spidol misal. Ini spidol sudah tidak bisa untuk menulis. Lah, saya sodakohkanlah ke teman saya yang sedang bersekolah. Nah, ini juga enggan menolong dengan barang yang berguna. Dia menolong dengan barang yang sudah tidak berguna. Nah, orang yang seperti itu termasuk dalam orang-orang yang mendustakan agama. Yang selanjutnya, kandungan surat Al-Ma'un. Apa saja sih Pak kandungan surat Al-Ma'un? Yang pertama, kita bisa lihat peduli kepada anak yatim dan orang miskin. Pedulinya itu dalam hal apa, Pak? Ya macam-macam. Misal si anak yatim atau anak orang miskin ini tidak membawa pensil, ya dipinjamilah. Jangan kok terus di sana beli sendiri. Ya. Kasihan barangkali anak yatim tersebut atau orang miskin tersebut itu barangkali tidak punya uang untuk membeli, jadi tidak punya pensil, jadi pinjem. Nah, kalian sebagai anak yang alhamdulillah berkecukupan, seyogyanya atau sebaiknya meminjami atau membantu teman kita yang sedang kesusahan, terutama anak yatim dan orang miskin. Yang selanjutnya, melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita sholat, badan kita sholat, tapi pikiran kita ke sana-sana. Contoh, Allahu Akbar. Harusnya membaca kabiro walhamdulillahi kasiro dan selanjutnya. Tapi pikiran kita, hati kita, fokusnya kemana-mana. Di sana ada bakul es krim. Di sana ada penjual seblak. Di sana ada penjual siomay dan lain sebagainya. Artinya badan kita menghadap Allah, tapi pikiran dan hati kita pergi jalan-jalan, melaksanakan sholatnya tidak dengan sungguh-sungguh. Ini termasuk ajaran dalam Quran surat Al-Ma'un. Yang selanjutnya, tidak pamer. Pamer itu, ria itu tidak dianjurkan dalam segala hal, baik dalam hal beribadah, baik dalam hal membantu orang, baik dalam hal memperbaiki atau merawat lingkungan. Kalau merawat lingkungan sih dengan bersama-sama ya. Terutama dengan hal ibadah dan membantu orang lain. Sebaiknya secara pribadi. Karena itu termasuk hal yang seharusnya diketahui oleh diri kita atau orang yang membantu, yang bersedekah, dan Allah semata. Yang selanjutnya adalah suka menolong sesama. Rata-rata dari kita, kalau ada anak teman kita, misal teman kita berangkat sekolah, ya, di depan kelas ini, kondilalah terpleset di depan kelas. Biasanya teman sekelas itu menolong dulu atau tertawa dulu? Tertawa dulu. Padahal adalah yang perlu adalah sebaiknya ya ditolong dulu. Terus ditanya sakit apa enggak, mbok jatuh, terus nggak bisa bangun. Tapi rata-rata dari kita itu adalah kalau ada teman terpleset misal kesusahan, itu ditertawakan atau ditolong dulu rata-rata? Tertawakan dulu. Padahal harusnya ditolong dulu. Itu kandungan dalam Quran surat Al-Ma'un. Yang selanjutnya, ya pesan moral. Pesan moral dari Quran surat Al-Ma'un. Yang pertama pesan moralnya adalah ibadah tidak hanya sholat, tapi juga akhlak. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya kalau anak kok menjalankan sholat, akhlaknya juga harus baik atau bagus ya.
Kalau misalkan setiap hari kita di sekolahan menjalankan sholat duhur berjamaah, kelas 5 misal setiap hari sholat duhur berjamaah. Kalau kita di sekolahan kita piket ya, hari Senin dan Selasa kelas 6 dan kelas 3, Rabu dan Kamis kelas 5 dan kelas 4, dan seterusnya seperti itu. Itu juga harus diimbangi dengan akhlak. Sholatnya juga setiap hari, akhlaknya juga harus tambah baik. Iya, kalau tidak baik berarti ada yang salah dengan sholat. Sholatnya barangkali sholatnya tidak ikhlas, barangkali sholatnya tidak khusyuk, barangkali sholatnya kurang niat dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, orang beriman harus peduli dan berbagi. Ini gambar yang tengah. Ini adalah orang contoh gambar sedang berbagi. Berbagi kepada siapa? Ya, kepada yang membutuhkan. Teman kita di luar sana banyak yang sedang membutuhkan. Banyak sekali, tapi kadang-kadang kita enggan untuk menolong. Justru malah kita kadang membiarkan. Biarlah teman saya yang kesusahan, biar saja, men. Nggak apa-apa. Rata-rata seperti itu. Yang selanjutnya, Allah tidak menyukai orang yang egois. Egois itu apa sih, Pak? Egois ada yang tahu, Cung? Egois? Tidak tahu? Egois itu adalah mementingkan diri sendiri. Misal, dalam satu kelas ini, kesepakatan, pengen atau ingin liburan ke Jogja misal. Satu kelas sudah sepakat, tapi dua anak bilang plesirnya atau liburannya lebih baik ke mana? Pangandaran saja. Padahal itu adalah kesepakatan kelas. Tapi yang dua anak ini terus bilang, ayo ke Pangandaran saja. Kalau ke Pangandaran nanti seperti ini. Kalau ke Jogja tidak bagus wisatanya dan lain sebagainya. Nah, misal seperti itu. Nah, itu juga termasuk dalam golongan orang atau anak yang egois. Itu Allah tidak menyukai hal tersebut. Yang selanjutnya, kita slide selanjutnya. Ya. Ya, yang selanjutnya adalah sebentar ini ya. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Quran surat Al-Maun ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa diterapkan ya. 1, menyantuni anak yatim. Kalau di bulan Asyura atau bulan Syuro itu biasanya sering banget banyak ada santunan-santunan anak yatim. Anak yatim diberi bantuan, pesangon atau alat-alat yang ia butuhkan. Itu biasanya di bulan Asyura. Biasanya sangat sering menyantuni anak-anak yatim. Yang selanjutnya berbagi makanan. Berbagi makanan sesekali. Kalau teman kalian ada yang anak yatim, kalian kok jajan ke kantin sana. Kok tahu teman kalian tidak sanggup yang anak yatim ini, sesekalilah dibelikan jajan. Sesekalilah, ayo jajan ke belakang, nanti saya belikan jajan, atau batagor kah, atau es doger kah, atau yang lain kah. Boleh, untuk rasa kebersamaan atau persahabatan, supaya anak yatim ini tidak merasa sedih. Yang selanjutnya, menolong teman. Ini khususnya orang miskin dan fakir miskin dan anak yatim. Ditolong dalam segi apapun. Dibantu apakah membutuhkan bantuan ketika di sekolah, atau bantuan mengerjakan tugas PR, berkelompok, dan lain sebagainya. Intinya, contoh menolong teman terhadap fakir miskin dan anak-anak yatim. Yang selanjutnya adalah sholat tepat waktu dan ikhlas. Nah, ini yang kadang-kadang sulit.
Kadang-kadang dari kita untuk sholat tepat waktu sudah tahu ada adzan, terutama adzan subuh, itu ketika dilafalkan as-sholatu khairum minan naum, itu biasanya justru malah bangun apa malah tidur selimutan? Iya, tidur selimutan. Rata-rata dari kita sudah kelas 5, sebaiknya kalau sholat subuh sudah adzan, ya bangunlah, wudhu, terus melaksanakan ibadah sholat subuh, syukur-syukur ada qobliyah subuh, syukur-syukur ada sholat tahajud sebelumnya juga baik. Tapi malah rata-rata dari kita tidak melaksanakan ibadah sholat subuh. Yang selanjutnya, slide yang selanjutnya, latihan soal. Oke, Pak Guru di sini akan membentuk beberapa kelompok ya untuk mengerjakan soal. Ya. Ini Pak Guru tampilkan soalnya. Nanti cara mengerjakannya, Pak Guru akan membagi menjadi beberapa kelompok. Ini ada 4 ya, ada 20 anak. Pak Guru bagi menjadi 4 ya, atau dibagi menjadi 4 kelompok, maaf. Berarti 5 anak ya. Ya, Pak Guru nanti menunjuk kelompoknya Fajra, kelompok 1, kelompoknya Reza, kelompok 2, kelompoknya Airilin, kelompok 3, dan kelompoknya Akila itu kelompok 4. Nanti silahkan didiskusikan dengan kelompok kalian dan nanti maju ke depan, presentasi. Pak, saya mau menjawab soal nomor 1, boleh. Pak, saya mau menjawab soal nomor 2, boleh. Bergantian, ya. Nanti menjawabnya bergantian perwakilan kelompok. Ya, silahkan. Soal ini nanti Pak Guru bagi kertas untuk mengerjakan. Pak Guru bagi untuk mengerjakan, silahkan nanti dikerjakan secara berdiskusi. Nanti masing-masing perwakilan kelompok itu maju ke depan untuk mempresentasikan jawabannya atau menjawab soal yang Pak Guru tampilkan. Seperti itu, paham atau ada pertanyaan? Paham? Paham, oke. Pak Guru bagi dulu. Ya, Fajra. Kelompoknya Fajra. Kelompoknya Airilin, silahkan untuk mengerjakan. Sementara ini kelompoknya Reza Aska. Ya. Ya, silahkan dijawab dulu ini secara berkelompok. Didiskusikan dengan kelompok kalian. Ya. Silahkan ditulis dulu boleh soalnya. Jadi nanti ketika menjawab tidak bingung, dibacakan soalnya dulu. Ayo ditulis dulu soalnya. Ayo ditulis dulu soalnya. Reza. Nanti maju per kelompok. Satu-satu perwakilan. Masing-masing kelompok. Tulis dulu. Ya. Tulis dulu soalnya, baru nanti jawabannya di bawahnya. Ayo Nan, tulis dulu Nan. Kenapa kamu sakit, Pak?
Oh, enggak, tenang pilek. Iya. Ditulis dulu soalnya. Nanti yang maju Pak Guru akan menambahkan nilai hariannya sebagai apresiasi keberanian menjawab soal di depan kelas dan di depan teman-teman. Seperti itu. Ditulis dulu aja soalnya itu. Sambil menulis, sambil mencari jawaban yang sekiranya bisa untuk menjawab dengan rasional dan logis. Yo. Ya, Pak Guru kasih waktu beberapa menit untuk mengerjakan soal. Ditulis dulu saja soalnya. Di situ soalnya sesuai dengan yang Pak Guru jelaskan tadi. Siapa? Sikap apakah yang harus kita ambil saat melihat anak yatim tidak membawa uang ke sekolah? Yang kedua, di situ soalnya hal apakah yang bisa membuat anak yatim menjadi sedih? Apakah membulikah? Apakah mengecekkah? Dan lain sebagainya. Nomor 3, dalam Quran surat Al-Ma'un, siapakah orang yang dimaksud yang lalai terhadap sholatnya? Siapa ya orang yang lalai terhadap sholatnya? Nanti dijelaskan. Yang keempat, berikanlah contoh sikap yang baik terhadap anak yatim. Jadi sikap kayak apa sih yang baik terhadap anak yatim? Ya, nanti dituliskan jawabannya. 3 boleh. Yang terakhir, dalam Quran surat Al-Ma'un disebut orang yang mendustakan agama. Siapakah orang yang mendustakan agama itu? Ya, tadi Pak Guru sudah menjelaskan. Coba silakan yang tadi Pak Guru jelaskan, apakah masih teringat oleh anak-anak kelas 5? Nanti maju per kelompok, perwakilan kelompok nanti maju. Iya. Akila sudah siap? Ya, nanti walaupun kelompok 4 sudah siap, nunggu kelompok yang lain. Kelihatannya sedang mencari jawaban. Kelihatannya Airilin juga sudah tidak sabar ya untuk maju. Ya nanti sabar dulu Airilin. Nunggu teman-teman sedang masih menulis jawabannya. 5 soal, masing-masing kelompok maju menjawab hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 4 siapa yang mau maju? Oh, Akila, ya silahkan nanti dipersiapkan yang untuk maju presentasi ke depan. Ya, kita sudah selesai? Sudah, oke. Oh, ada yang belum. Ya, Pak Guru 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Atau 3 menit lagi. Masa soalnya kan mudah.
Masa belum selesai? Yo, Pak Guru kasih waktu sedikit lagi lah. Ya. 5 soal ini untuk supaya dikerjakan. Kalau ada yang kesulitan atau kata-kata yang sulit dipahami, silahkan angkat tangan untuk bertanya. Dari kelompoknya Fajra sudah selesai? Oh sudah. Kelompoknya Reza tadi yang belum ya? Kelompoknya Rilin sudah siap? Sudah. Kelompoknya Akila dan teman-teman sudah siap? Sudah. Ya kita tinggal nunggu kelompoknya Reza. Sudah siap? Oke. Pak Guru lihat dulu apakah sudah ready? Oh ya oke. Sudah menjawab jawaban yang akan disediakan ya, yang akan ditampilkan di depan teman-teman. Ya, siapa dulu yang mau menjawab soal nomor 1? Oke, kelompok 1 akan diwakili oleh siapa? Fajranada. Ya, silahkan sini Fajranada. Dibacakan yang keras biar teman-teman mendengar ke depan. Sikap apakah yang harus kita ambil saat melihat seorang anak yatim tidak membawa uang saku saat sekolah karena keterbatasan ekonomi? Ya, jawabannya apa? Memberi teman jajan atau menawarkan ingin membeli jajan apa? Oke, betul seperti itu jawabannya? Betul, kita kasih aplaus dulu untuk Fajranada. Ya, silahkan. Fajranada duduk. Ya, jadi kalau teman kita tidak membawa uang saku saat ke sekolah karena keterbatasan ekonomi, sebaiknya lah sesekali kita ajak teman kita untuk jajan. Ayo jajan, nanti saya jajankan ke belakang, beli batagor kah dan teman-teman kah. Sesekali tidak apa-apa ya. Jadi tidak dibiarkan saja, kasihan teman kalian yang mungkin tidak mampu untuk membeli. Jawaban dari Fajranada sangat bagus tadi. Selanjutnya, untuk menjawab soal nomor 2, Pak Guru menunjuk siapa atau ada yang ingin majukah? Oh, kelompok 2 dari kelompoknya siapa? Reza Aska. Yang mewakili siapa? Naila Muazara. Sini Naila, hadap ke teman-teman, baca yang keras biar belakang sana pojok itu Airilin terdengar. Yo, yang keras. 2. Hal apakah yang bisa membuat anak yatim menjadi sedih? Apa? Mengejek, membuli, dan memusuhi. Mengejek, membuli, dan memusuhi. Kira-kira kalau mengejek, membuli, dan memusuhi terhadap anak yatim itu menjadi sedih apa tidak? Sedih. Kalau jawabannya sedih, berarti jawabannya betul apa salah? Betul. Tepuk tangan untuk Naila Muazara. Itu dari jawaban kelompoknya Reza Aska yang diwakilkan oleh Naila. Jadi tidak boleh berbuat yang sekiranya menyakiti fakir miskin dan anak yatim. Mengejekkah, membulikah, atau apa tadi Naila satu lagi? Mengejek, membuli, dan memusuhi. Masa dengan teman kita yang seperti itu kita musuhan? Selanjutnya, nomor 3, siapa yang mau menjawabkah? Airilin diwakili siapa? Oh, langsung. Ketua kelompoknya Airilin ya. Ini. Dibaca yang keras, Airilin. Yang keras dan yang tegas, biar teman-teman juga tahu. Dalam Al-Quran surah Al-Maun, siapakah yang dimaksud orang yang lalai terhadap sholatnya? Siapa orang yang lalai terhadap sholatnya? Orang yang diberi kesempatan tetap malas-malasan bahkan enggan melaksanakan sholat dengan sempurna. Oke, jawabannya orang yang diberi kesempatan sehat tapi malas untuk sholat. Itu jawabannya seperti itu, betul. Kelompoknya Airilin, tepuk tangan untuk kelompok dari Airilin, silakan duduk. Yang selanjutnya masih ada 2 soal lagi.
Pak Guru yang terakhir, Pak Guru minta kelompoknya Akila nanti siapa yang mewakili, dan nomor 5 nanti silahkan kelompok siapa yang akan menjawab, bebas. Sekarang yang belum maju dari kelompok 4, kelompoknya Satria, siapa yang akan mewakili? Oh, Akila silahkan maju. Dibaca yang keras, Akila, Pak Guru pengen mendengar yang lantang. Berikan contoh sikap yang baik terhadap anak yatim. Sikap yang baik terhadap anak yatim gimana? Berteman baik, memberi santunan, memberi bantuan baik ilmu maupun material semampu kita. Oke, memberi bantuan dalam segala hal, jawabannya betul, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Pertanyaan terakhir, Pak Guru. Ini pertanyaan lemparan. Kelompok siapa ini yang mau menjawab ya? Kelompok Pak Guru kepengin kelompoknya siapa? Barangkali ada yang angkat tangan? Kelompok siapa? Yang ingin menjawab soal nomor 5? Cung? Siapa yang berani? Oh, kelompoknya Airilin. Berarti kelompok 3. Zahra akan maju mempresentasikan jawaban kelompoknya ini. Sini boleh. Yuk dibacakan yang lantang, Zahra. 5. Dalam surat Al-Maun disebutkan orang yang mendustakan agama. Siapakah orang yang mendustakan agama? Ya, siapa orang yang mendustakan agama? 1. Orang yang lalai sholatnya. Orang yang lalai. Orang yang melarang memberi makan orang miskin. Ya. Orang yang menghardik anak yatim. Orang berbuat ria dalam ibadah. Oke, ya. Ada 4 kriteria. Duduk silahkan. Zahra dari kelompoknya Airilin, belum Pak Guru ulas. Jadi ada 4 kriteria orang yang mendustakan agama. 1, orang yang lalai terhadap sholatnya. 2, orang yang apa tadi, Zahra? Ya, orang yang melarang terhadap memberi makan orang miskin dan anak yatim. Yang ketiga, orang yang menghardik anak yatim. Yang keempat adalah orang yang berbuat ria dalam ibadahnya. Ada 4 kriteria tadi itu, termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Ya, tepuk tangan jawaban dari kelompok 3 betul. Ya, selanjutnya karena ini sudah mengerjakan soal dan materi yang Pak Guru sampaikan juga sudah terserap dengan baik. Yang selanjutnya adalah Pak Guru akan memberikan apresiasi dari kelompok yang tadi maju perwakilan, ya. Kelompoknya Fajranada tadi jawabannya nomor 1 sudah tepat. Ya. Jawabannya ringkas, padat, dan jelas. Kelompok 2 juga demikian, ya. Kelompoknya Reza, Aska, dan teman-teman yang diwakili oleh siapa tadi? Naila Muazara. Kelompok 3 juga luar biasa, mendapat nilai tertinggi karena majunya 2 kali. 1 yang maju Airilin, yang kedua yang maju adalah Zahra Ayu Ningtyas ya namanya ya. Begitu juga dengan kelompok 4, luar biasa. Walaupun yang maju cuma 1 sama dengan kelompok lain, kecuali dengan kelompok 3, itu memang yang maju 2 anak karena 4 kelompok. Soalnya 5. Tapi yang pasti seluruh kelompok memperhatikan materi dengan baik. Yang kedua bisa menyerap materi dengan baik. Yang ketiga bisa mempresentasikan di depan kelas, di depan guru, dan di depan teman-temannya. Itu merupakan hal yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita, pembelajaran kita hari ini. Ya,
Ini kalau Pak Guru seperti ini menyampaikan materi, kok anak-anak kok sudah paham, Pak Guru jadi tidak perlu mengulas, tidak perlu meremedi nanti jika ulangan. Mungkin pertemuan depan kita bisa ulangan, persiapan ulangan. Mungkin mulai nanti malam, minggu depan kita ulangan tentang Quran Surat Al-Ma'un. Ulangannya isinya tentang apa Pak? Tentang materi pesan pokok. Seperti itu ya. Ya, yang selanjutnya kertasnya boleh dimasukkan dulu ke dalam laci atau tas masing-masing. Ya, Pak Guru mau refleksi dulu sebelum pembelajaran kita berakhir. Pak Guru mau refleksi dulu. Pak Guru mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar mengetahui isi pokok dari surat apa ini Al-Ma'un? Apakah senangkah? Apakah jadi sedihkah? Apakah jadi susahkah? Kita tahu bahwasanya tadi Pak Guru menyampaikan di depan itu, di sini banyak sekali yang mengulas tentang anak yatim dan orang miskin. Ya. Mungkin Fajran Nada setelah belajar ini, apakah perasaannya menjadi sedihkah atau menjadi gembirakah? Oh, jadi gembira. Oke, karena mengetahui pesan pokok ya, Fajran Nada ya. Iya. Ada yang sedih, barangkali ternyata kasihan ya, fakir miskin dan orang anak yatim ternyata kasihan. Tidak punya orang tua, terus tidak punya saudara. Kalau fakir miskin dan ya anak yatim itu sangat sedikit yang peduli. Jadi hal apa saja sih yang bisa dilakukan? Tadi Fajran Nada menjawab, hal apa saja sih yang bisa membantu fakir miskin? Di antaranya membelikan jajan, terus membantu teman yang sedang kesulitan. Terus dari yang Pak Guru sampaikan, Pak Guru refleksi dulu. Dari yang Pak Guru sampaikan tadi, itu hal apa sih yang masih teringat jelas? Yang tadi Pak Guru sampaikan. Coba Pak Guru tanya untuk kelompok 3 dulu. Hal apa saja yang kelompok 3 ingat yang tadi Pak Guru sampaikan tentang Quran Surat Al-Ma'un. Yang tadi siapa Zahra baca? Yaitu satu, tentang orang yang menghardik anak yatim, betul. Terus perintah untuk menjalankan sholat, ya. Anjuran untuk memberi makan orang miskin. Ya, tadi yang menjawab adalah kelompok 3. Siapa namanya? Zahra Ayuning Tias yang menjawab. Apakah kemudian pada pembelajaran hari ini kelas 5 mengalami kesulitan atau tidak? Oke, dalam pembelajaran tidak ada mengalami kesulitan ya? Aman-aman saja kan? Aman ya. Tadi Pak Guru melihat dari jawaban-jawaban yang Pak Guru berikan, kemudian anak-anak menyampaikan presentasi di depan, ternyata bisa menjawab dengan lancar. Yang selanjutnya, Pak Guru simpulkan dari pembelajaran ini, surat Al-Ma'un ini diantaranya memuat 4 pesan pokok. Ya, ini yang Pak Guru simpulkan. Nah, ini Pak Guru simpulkan. Surat Al-Ma'un ini adalah menganjurkan kita satu, untuk peduli terhadap anak yatim dan fakir miskin. Yang kedua, surat Al-Ma'un itu apa? Menganjurkan kita untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga, surat Al-Ma'un ini memerintahkan untuk tidak pamer atau ria dalam segala hal,
baik itu hal ibadah, menolong teman atau saudara, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, suka menolong terhadap sesama. Ya, karena pembelajaran kita sudah sangat luar biasa, kelihatannya ini sangat lelah ya, dan waktu juga sudah siang. Pak Guru mau memberikan semangat dulu untuk anak-anak kelas 5. Jadi, mumpung masih ada orang tercinta, ayah, bunda, saudara di rumah, silahkan dijaga dengan baik. Kalau misal ada teman kita, sedang kesusahan, kita bantu. Barangkali besok sebelum bulan Ramadan, kita terjun ke lapangan. Masing-masing kelas silahkan dikerahkan untuk santunan anak yatim, boleh. Kira-kira kalau seperti itu, setuju apa tidak kelas 5? Setuju. Oke, ya. Yang selanjutnya, pertemuan besok, Pak Guru tawarkan, mau ulangan dulu atau mau latihan menulis Quran surat Al-Ma'un? Ulangan? Oke, berarti minggu depan harinya boleh ditentukan sesuai dengan jam pelajaran pendidikan agama Islam ya. Nanti Pak Guru tentukan harinya boleh. Intinya minggu depan. Kan ada hari dua pertemuan dalam minggu depan ya. Silahkan nanti dipilih. Kalau menurut Pak Guru, ulangannya di jam pertama saja. Supaya ulangannya berpikirnya masih cerdas. Ya, lain dengan ulangan ketika di jam siang hari. Seperti itu? Ya. Itu gambaran materi pertemuan depan masih surat Al-Ma'un tapi ulangan ya. Ulangan, terus setelah ulangan Pak Guru akan mengajarkan tentang menulis surat Al-Ma'un ya. Mungkin seperti itu, kita beri aplaus untuk pembelajaran kita hari ini terlebih dahulu. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Ya, yang selanjutnya sebelum kita tutup pembelajaran, kita berdoa dengan syair ya, syair yang sudah kita biasa bacakan setiap harinya. Doa penutup kelas. Setelah belajar. Sudah bawa semua apa tidak? Bawa. Oke, Pak Guru juga bawa ini, sudah siapkan. Barangkali ada yang tidak bawa, Pak Guru masih punya? Bawa semua ya? Ayo, yang di tas silahkan dikeluarkan. Dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima lam tanna Rabbi alimna ladzi yang fauna Rabbi faqihna wa faqih ahlana lana fitinina ya Allah akan ilmu kami, berilah kami ilmu yang berguna, jadikan kami orang yang mengerti agama Islam, pedoman semua bersama keluarga handai taulan, tetangga laki-laki perempuan, berilah kami taufik kekuatan, kata perbuatan, berilah kami rizki yang halal, penuh pengertian, diberikan semua
semua kebaikan, segala kejahatan. Ya Allah, beri kami kedamaian, hati penuh dengan kegembiraan. Hutang-hutang kami Engkau bayarkan sebelum ajal datang menjelang. Dosa-dosa kami Engkau ampunkan. Salawat salam limpahkan kebenaran Rabbana fa'na bima alam tanah Rabbi alimna ladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fitinina. Ya, silakan boleh dimasukkan ke tempat tas atau laci masing-masing. Ya, silakan dimasukkan dulu. Ya, dirapihkan. Dimasukkan alat yang sudah dibawa, silakan dimasukkan, jangan sampai tertinggal. Pak Guru sambil mengingatkan untuk besok kita materinya pertama adalah ulangan masih tentang isi atau pesan pokok Quran Surat Al-Ma'un. Kemudian setelah ulangan kita akan mempelajari tentang menulis Quran Surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Ada pertanyaan mungkin Satria? Atau kalau lalai dalam sholatnya, iya lalai dalam sholatnya itu adalah orang yang enggan atau malas-malasan melaksanakan sholat, diberikan kesehatan, tidak mau menjalankan perintah sholat, terus diberikan kecukupan, tidak mau sholat, dan lain sebagainya. Itu ulasan-ulasan yang di depan tadi yang kita pelajari. Ada lagi pertanyaan sebelum Pak Guru menutup? Reza dulu ya. Menghardik itu apa Pak? Sebelum kita menutup pembelajaran, menghardik itu sama dengan bertengkar dengan fakir miskin dan anak yatim. Menghardik atau mencemoohkah, atau menghinakah, atau merendahkankah, dan lain sebagainya. Intinya menghardik itu konteksnya adalah membikin sedih ya Reza ya. Menghardik itu adalah menyakiti, perilaku yang menyakiti anak yatim dan fakir miskin. Tadi Fahri Zafran angkat tangan ingin bertanya apa? Sebelum Pak Guru tutup. Apakah ria itu hanya pamer tentang ibadah? Jawabannya tidak. Ria itu bisa pamer tentang kepunyaan. Sepatu saya baru. Juga tas saya baru, saya pamerkan. Jadi, ria itu tidak tentang ibadah saja. Seperti itu? Jelas ya pembelajaran hari ini? Ya, karena jelas, marilah kita ucapkan kalimat hamdalah seusai pembelajaran ini. Alhamdulillah. Ya. Dari Pak Guru cukup sekian. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.